Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada siang ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul sebentar dalam rangka melaksanakan sosialisasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-7. Selanjutnya, selawat berbagai salam sama-sama kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW berupa sepotong doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akan terutama di wilayah kita Indonesia ini mudah-mudahan dengan adanya dari sekolah kita ini sebagai guru penggerak yang sudah lulus, ya kan, yang kira-kira yang sudah lulus atau yang sudah mengikuti sosialisasi di berbagai tempat, hendaknya apa yang akan disosialisasikannya nanti itu mendapat nilai positif, kemudian mendapat motivasi ataupun dalam arti mendorong semangat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum memperoleh calon guru penggerak angkatan berikutnya. Kemudian yang patut kami sampaikan, yang ingin kami sampaikan kepada ibu nanti setelah beberapa waktu atau bahkan berbulan setelah melaksanakan kegiatan, tentu banyak ilmu yang sudah diperdapat, yang sudah ditimba. Kami sangat mengharapkan dorongan ataupun motivasi kepada teman-teman kami untuk teman-teman kita di sekolah ini, sehingga program yang akan dilaksanakan itu dapat berbagi, sehingga guru-guru yang lain walaupun belum mendapat predikat guru penggerak, itu sekurang-kurangnya ilmu yang sudah diperoleh Ibu Nurwasli bisa diterima atau bisa dijalankan oleh ibu-ibu ataupun bapak-bapak guru kelas yang lain. Jadi sebagai harapan, mudah-mudahan nanti apa yang akan Ibu sampaikan kepada kami itu juga memotivasi kami secara keseluruhan. Jadi sebagai kata-kata sambutan dalam rangka penyampaian sosialisasi kami sebagai yang dituakan sekolah ini, kami rasa sudah cukup dan kami persilakan kepada Ibu nanti untuk menyampaikan yang lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya dalam kita bersama. Semoga keinginan Bapak Kepala Sekolah dapat dikabulkan. Amin. Acara kita yang selanjutnya yaitu sosialisasi budaya positif. Kali ini kita persilakan kepada Ibu Nurwasli SPD. Kepada Ibu Nurwasli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan ini dengan nikmat kesehatan kita bisa berkumpul di ruangan kelas kita ini dalam rangka melaksanakan sosialisasi budaya positif SDN 04 Sungai Aur.
Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang diterangi dengan iman dan Islam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 04 Sungai Aur, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 04 Sungai Aur. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman atau berbagi ilmu dari salah satu modul yang ada pada program pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 yang berkenaan dengan budaya positif. Dan saya berharap dan semoga guru-guru SD 04 Sungai Aur ini bisa ikut serta dalam program pendidikan guru penggerak, karena saya sangat merasakan sekali banyak manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan atau mengikuti program guru penggerak walaupun baru beberapa bulan, khususnya kita sebagai seorang guru sekolah dasar. Baiklah Bapak Ibu semua, tanpa memperpanjang waktu, kita masuk kepada sosialisasi budaya positif di SDN 04 Sungai Aur. Dan kita lihat di depan ini ada 3 kata. Apa kira-kira yang Bapak Ibu pikirkan dari 3 kata ini? Adakah keterkaitan dari 3 kata yang bisa dilihat Bapak Ibu lihat di depan? Ada. Ada kata petani, ada kata benih tanaman, dan ada kata tanah. 3 kata inilah yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Peran pendidik, peran seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat beragam tanaman sesuai dengan kebutuhannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja perbedaan jenis tanaman akan berbeda pula perlakuannya. Sama halnya dengan murid-murid kita Bapak Ibu semuanya. Murid kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak-anak itu memiliki karakter yang berbeda. Ada anak yang tingkat kecerdasannya tinggi, ada anak yang tingkat kecerdasannya sedang, atau ada yang tingkat kecerdasannya rendah atau lemah. Tapi di balik itu semua Bapak Ibu guru yang hebat, bahwa di dalam diri anak itu terdapat potensi yang luar biasa yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita kembangkan dengan kolaborasi dari semua pihak sekolah atau warga sekolah. Kemudian Bapak Ibu guru hebat, kita juga dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan serta menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid pun akan tumbuh dengan baik nantinya. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, kemudian saling belajar, saling bekerja sama atau berkolaborasi agar terciptanya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan yang baik itu nanti akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik dari warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan yang baik itu akan membentuk yang namanya budaya positif. Inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu semua yang ada pada modul 1.4. Apa-apa saja poin penting dalam budaya positif ini? Yang pertama adalah berkenaan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua mengenai kebutuhan dasar manusia itu apa? Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang keempat, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir ini dia segitiga restitusi.
Baik, kita bahas satu persatu, mudah-mudahan waktunya mencukupi dan bermanfaat nantinya bagi kita semua. Kita mulai dari perubahan paradigma. Ini ada sebuah kegiatan Bapak Ibu. Judulnya atau kegiatannya itu namanya cobalah buka. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas si B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda ini boleh membujuk, boleh menghakimi atau mengintimidasi atau memarahi, menggoda, menggelitik dan sebagainya, agar dia bersedia, yang si A ini bersedia untuk membuka kepalan tangan itu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita berada pada posisi ini, baik A maupun B, apakah kita membuka kepalan tangan kita? Ya. Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Ibu? Teguh pada pendirian. Teguh pada pendirian. Yang lain, bagaimana? Ada yang rela membuka kepalan tangan kita? Tidak. Karena di sini menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi intinya Bapak Ibu semua, sesungguhnya itu ada pada diri kita, tergantung pada diri kita atau kontrol diri kita sendiri. Kalau kita merasa itu sangat berharga, kita tidak akan memberikannya kepada orang lain. Begitu kira-kira berkenaan dengan cobalah buka ini. Hal ini berkenaan juga dengan meluruskan miskonsepsi yang terjadi sekarang, yaitu berkenaan dengan makna kontrol diri itu. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak untuk melakukannya. Kita tidak bisa memaksa murid itu karena itu bukan keinginannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid itu akan menyadarinya dan mencoba menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat yang disampaikan guru tersebut. Jadi jangkanya pendek, bukan panjang. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid bisa menuju pada identitas gagal pada murid itu sendiri, bukan identitas sukses. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi inilah kira-kira miskonsepsi yang terjadi. Kita luruskan bahwasannya kontrol ini seperti cobalah buka tadi, tergantung pada diri kita sendiri. Berikutnya Bapak Ibu, ini mengenai perubahan paradigma tentang stimulus respon menjadi teori kontrol. Di sini pada stimulus respon itu kebutuhan kita sama. Ternyata pada teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Betul Bapak Ibu semua? Iya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar bisa berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol semua perilaku ada tujuan atau memiliki tujuan. Kira-kira itu beberapa dari perubahan paradigma dari stimulus respon tadi kepada teori kontrol. Bu, kalau saya cepat menjelaskan, boleh sampaikan Bapak Ibu semuanya. Baik, kita masuk kepada disiplin positif, yaitu dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, patuh, taat pada peraturan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal.
dan memiliki motivasi intrinsik. Ini yang penting Bapak Ibu semuanya, motivasi intrinsik atau dari dalam diri kita. Kemudian bukan ekstrinsik atau motivasi dari luar. Maka disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dayan Gosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang kita namakan nilai tersebut adalah nilai kebajikan universal. Salah satunya pada kurikulum Merdeka ada namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, kreatif, kemudian berkebinekaan global kalau nggak salah Ibu Bapak Ibu. Itulah dia salah satu nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Ini dia mengenai kebutuhan dasar manusia. Kita mulai dari yang di tengah yaitu bertahan hidup, baik mengenai pangan, tempat tinggal kita, ini kira-kira kebutuhan dasar manusia. Kemudian adanya rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Kebutuhan dasar manusia itu penguasaan atau pengakuan dari orang lain. Kemudian ada kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Itulah dia Bapak Ibu kebutuhan dasar dari manusia. Kita berlanjut pada motivasi perilaku manusia. Dayan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku pada manusia itu. Yang pertama ini dia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin sama-sama kita rasakan itu. Kita motivasi diri kita misalnya datang tepat waktu ke sekolah karena takut ada hukuman. Atau anak-anak membuat PR, dia membuat PR karena takut nanti kena hukuman. Seperti itu kira-kira. Dia ada motivasinya tapi karena ada hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini misalnya di rumah kalau disuruh anak pergi ke warung, ke toko, ada dulu imbalannya, baru dia berangkat. Seperti itu kira-kira. Jadi motivasinya itu masih motivasi eksternal, sama dengan yang pertama tadi, masih motivasi eksternal atau dari luar. Yang ketiga namanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kira-kira yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga yang bisa kita terapkan? Ya, mudah-mudahan kita mencoba ya. Kita mencoba untuk melaksanakan motivasi perilaku manusia atau perilaku kita untuk menjadi orang yang kita ingin menghargai diri sendiri, berperilaku yang bersifat internal bukan eksternal. Kemudian di sini ada berkenaan dengan tadi sudah kita bahas mengenai identitas gagal, kemudian identitas sukses. Identitas gagal inilah yang kita maksud tadi mengenai hukuman. Nah, hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian ada ketidaknyamanan bagi murid kita nanti kalau kita berikan hukuman. Kemudian ada korban karena tidak ada mendapatkan ketidakadilan. Kemudian murid nanti akan tersakiti, perilakunya bukan bisa jadi pasif nanti, agresif meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini terjadi pada hukuman. Jadi identitas pada anak menjadi identitas gagal. Kemudian yang kedua, identitas sukses.
Itu disiplin diri di sini. Ada dua, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian ada juga ketidaknyamanan, tapi dalam jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan, murid juga bisa dibuat tidak nyaman. Penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek saja. Berbeda dengan restitusi, Bapak Ibu semuanya. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korbannya mendapatkan gantinya nanti, murid atau anak dapat mendapatkan penguatan dan masalah dapat terpecahkan. Inilah dia identitas gagal dan identitas sukses. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi dalam sekolah kita, yaitu melakukan hukuman kepada murid-murid kita. Mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian berkenan dengan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Tadi kita bahas mengenai restitusi pada identitas sukses, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu apa? Ini dia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari Bosen tahun 2004. Melalui restitusi ini nantinya, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan mereka kembali kepada harga dirinya. Itu kira-kira berkenaan dengan restitusi. Berikutnya ini, apa perbedaannya? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kasus mungkin ada di kelas kita berkenaan dengan murid sering tidak mengerjakan PR. Pernah Bapak Ibu mengalami hal seperti ini? Ya, sering ya. Kalau sekarang mudah-mudahan tidak ada lagi. Ini berkenaan dengan hukuman. Guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas sampai jam istirahat. Guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas sampai jam istirahat. Kemudian guru marah dan murid pun menjadi takut. Nah, itu dia. Jadi di sini dengan hukuman itu, apakah murid akan jirah? Malah dia nanti akan menjadi-jadi atau mengulangnya kembali. Nah, itu dia hukuman. Jadi hukuman itu bukan murid menjadi lebih memperbaiki dirinya. Kemudian konsekuensi. Ini dia konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi ada PR, kemudian konsekuensinya adalah yang tidak membuat PR, tulis kembali di buku tulisnya 3 kali, 4 kali atau bagaimana. Nah, itu kira-kira konsekuensi. Jadi Bapak Ibu kira-kira perbedaan hukuman dan konsekuensi ini apa Bapak Ibu? Kalau hukuman ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, dia tidak membuat PR, tapi hukumannya berdiri. Tidak sesuai. Tapi kalau konsekuensi ini, dia tidak membuat PR, kemudian PR itu dikerjakan kembali. Itu dia bedanya Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini dia yang terpenting adalah restitusi. Restitusi ini adalah guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian guru dengan terbuka dan murid juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas mengenai restitusi ini. Berikutnya Bapak Ibu semuanya mengenai 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini adalah seorang penghukum itu bisa menggunakan fisik maupun verbal. Ini penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya gurunya akan bersuara lembut supaya muridnya ini dia merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Contohnya misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena PR yang sudah ibu berikan tidak kamu kerjakan. Jadi ada kata-kata kecewa dari gurunya sehingga membuat anak didik kita atau murid kita merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Kemudian 3 itu
posisi kontrol seorang guru sebagai teman, ada juga sebagai teman. Guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Tapi kadang-kadang kalau teman ini, kalau kita tidak dekati, dia akan melakukan hal yang berbeda. Kalau kita ajak dulu baru mau, itu namanya teman. Kemudian yang keempat, monitor atau memantau. Posisi kontrol sebagai seorang guru di sini adalah memonitor. Berarti kita mengawasi anak didik kita. Biasanya itu kalau memantau itu ada catatan atau berupa pelanggarannya apa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir ini adalah manajer. Manajer ini adalah respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi yang terakhir. Manajer ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid-muridnya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi mungkin Bapak Ibu kita semua mungkin sudah pernah mengalami posisi-posisi ini. Betul tidak Bapak Ibu? Pernah kita merasakan sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor, dan mudah-mudahan kita masuk pada posisi yang kelima, yaitu manajer. Berikutnya, ini dia, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita lihat pertanyaan, ada dua pertanyaan di depan Bapak Ibu semua. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa kita menggunakan helm? Peraturan. Terus apa lagi? Melindungi, melihat akibatnya atau untuk keselamatan. Nah itu dia Bapak Ibu semua. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Waktu kita pandemi kemarin, menjaga kesehatan, selamat dari virus yang ada di sekitar kita atau virus corona. Iya, betul sekali Bapak Ibu semuanya. Nah, itulah yang kita yakini untuk keselamatan, untuk kesehatan. Kemudian, manfaat dari keyakinan kelas ini apa? Seseorang akan lebih tergerak, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan di sekolah atau dalam kelas. Itu kira-kira bedanya peraturan sekolah atau peraturan di kelas dengan keyakinan kelas, lebih mendalam. Kemudian, adapun ciri-ciri dari keyakinan kelas itu, yang pertama, keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yaitu lingkungan sekolah kita. Yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas kita dari waktu ke waktu apakah berhasil atau tidak. Bapak Ibu, saya sudah memotokopikan prosedur dari pembentukan keyakinan kelas. Yang dibagikan ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mudah-mudahan di kelas kita di SD 04 Sungai Aur nantinya akan membentuk keyakinan kelas masing-masing agar nanti anak kita bisa melakukan budaya positif yang bermanfaat bagi sekolah kita nantinya ke depan. Di sana sudah ada yang pertama adalah prosedurnya atau cara membuat keyakinan kelas itu. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kita, di kelas kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas yang besar.
Yang ketiga, kita susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita ganti nanti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kata-kata negatif tidak itu kita hilangkan menjadi membuang sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu. Kemudian kita akan meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita tinjau ulang kembali keyakinan sekolah atau kelas kita secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan ada tanda tangan masing-masing anak. Tandanya mereka sudah setuju dengan keyakinan kelas dan disepakati bersama. Dan keyakinan kelas ini bisa kita letakkan di dinding di kelas kita, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Bentar Bapak Ibu, ada di sini video tentang keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 6. Waktu itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan tadi. Kurang jelas ya. Pada kegiatan ini guru menyampaikan apa maksud dari keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas, itu disampaikan oleh guru di sini kepada siswa-siswanya. Kemudian berikutnya anak-anak diberi, kalau saya di kelas 6 memberikan kertas kecil kepada masing-masing anak untuk menuliskan pendapat mereka. Kalau mereka kurang paham mengenai keyakinan, kita sebutkan saja sebagai peraturan. Dari hasil yang saya lihat, ada yang membuang sampah pada tempatnya, sopan santun, banyak sekali pendapat yang kelas 6 sampaikan atau kelas 6 tulis pada kertas kecil tersebut. Kemudian setelah selesai ditulis, anak-anak nanti akan menempelkan ke depan papan tulis dari hasil apa yang mereka tulis di kertas kecilnya. Setelah itu, di sini ini videonya sudah berulang-ulang di sini. Bersama-sama nantinya akan menuliskan dengan apa yang sudah mereka tulis di depan, yang sudah mereka tempelkan, mana kira-kira yang sama kaitannya, yang sama tujuannya, kita satukan menjadi satu keyakinan. Contoh, saling peduli terhadap sesama, berarti mengenai saling membantu atau yang lainnya, jadi satu keyakinan kita buat. Kemudian misalnya berkenaan dengan sopan santun, mengenai budaya positif, saling sapa atau yang lainnya, kita masukkan kepada saling menghargai dan menghormati antar sesama. Jadi keyakinan kelas ini tidak banyak, maksimalnya 7, bisa 3, 4 atau 5. Itu kira-kira isinya. Yang sifatnya lebih umum atau universal tadi. Itu kira-kira Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 6 SDN 04 Sungai Awu. Dan semua itu harus disepakati oleh murid dengan menandatangani nantinya apa-apa yang sudah ada atau yang sudah dibuat dari keyakinan kelas yang kita sepakati. Itu kira-kira mengenai keyakinan kelas. Berikutnya, ini dia yang terakhir. Nah, kita sudah sampai yang terakhir. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau mencicipi dalamnya boleh. Nanti karena seriusnya, sudah habis. Alhamdulillah. Ini dia kita pada poin yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ini dia. Pada segitiga restitusi ini ada 3 kata atau 3 langkah yang akan kita laksanakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini segitiga restitusi ini adalah dilakukan jika ada murid kita melakukan pelanggaran. Misalnya ada pelanggaran membuang sampah sembarangan atau pelanggaran apa Pak? Pakaian yang tidak lengkap, seperti itu Pak. Kemudian
pelanggaran-pelanggaran yang lain yang terjadi di sekolah kita. Inilah yang kita gunakan salah satu pendekatannya melalui segitiga restitusi. Adapun langkahnya adalah yang pertama menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas ini anak kita ajak ngobrol, kita ajak bicara berdua atau nanti ada yang berkelompok mungkin melakukan pelanggaran secara berkelompok, kita tanya, kita sampaikan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan identitas, bukan menjadi identitas gagal pada anak tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini kita tanyakan, apa alasannya? Kenapa berbuat hal seperti itu? Kenapa pakaiannya atau perlengkapan sekolahnya tidak lengkap? Kita tanyakan. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan kelas. Jadi menanyakan keyakinan inilah fungsi dari keyakinan yang kita buat. Kita kembali patokannya kepada keyakinan. Fondasi yang sudah kita buat dengan semua anggota kelas kita. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Itu dia kira-kira Bapak Ibu semuanya. Jadi segitiga restitusi ini adalah memberikan kesempatan bagi murid kita untuk menyampaikan secara langsung apa yang terjadi, apa alasannya, dan dia sendirilah yang mencari solusi dari apa yang dia lakukan. Kira-kira seperti itu segitiga restitusi. Dan di sini contoh penerapan segitiga restitusi juga pada kelas 6, yaitu di sini ketiduran saat belajar. Ketiduran saat belajar. Nah, kemudian pada bagian ini guru menstabilkan identitas anak. Kurang jelas ya Bapak Ibu semua di sini. Guru menyampaikan bahwa manusia itu pernah berbuat salah. Guru juga pernah mungkin tidur sewaktu belajar atau kapan mungkin. Kemudian di bagian kedua ini validasi tindakan yang salah. Guru di sini menanyakan apa alasannya. Guru di sini menanyakan apa alasannya, dan anak ini mengatakan bahwa keasikan main HP bersama teman-temannya sampai tidak tahu waktu, pulangnya ke rumah sampai larut malam. Kemudian baru di sini guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Guru di sini memberikan motivasi kepada peserta didik kita supaya tidak mengulanginya lagi dan melihat, memantau kembali apakah sudah terlaksana dengan baik nantinya. Baik, itulah dia berkenaan dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu semua, inilah akhir dari kegiatan kita pada hari ini. Adapun intinya adalah restitusi ini tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami apa alasan mereka, kemudian paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik nanti di waktu tertentu atau waktu kedepannya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Saya di sini hanya berbagi, bukan menggurui ya Bapak Ibu semua, bukan menggurui
sama sekali bukan menggurui, tapi berbagi pengalaman, berbagi cerita atau ilmu informasi yang saya peroleh dari pendidikan, program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurwati yang telah banyak yang kita ambil dari yang disampaikannya. Sesi berikutnya itu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ada yang ingin tanyakan sama Ibu Nurwati. Adakah Bapak Ibu ingin bertanya? Kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Ada Bu. Kepada Ibu Nopiani kami persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari guru kelas 1 ingin bertanya masalah mengenai PR atau tugas anak dari rumah. Kami di kelas 1, karena kelas 1 itu kan masih dalam permulaan pendidikan. Di saat memberikan tugas, anak-anak tersebut sebagian ada yang mengerjakan di rumah, sebagian tidak ada. Seringkali dijumpai di kelas 1 bahwasanya setiap diberikan tugas, anak itu tidak mengerjakan, malah tidak menyebutkan pada orang tuanya di rumah. Kebesokan harinya kita tanya tugasnya, Bu, tugas saya nggak ada. Bu, tugas saya ada. Setiap hari demikian. Makanya saya guru kelas 1 merasa kewalahan. Bagaimana caranya untuk mengatasi anak tersebut supaya minatnya mengerjakan tugas itu dengan sebaik mungkin. Pernah juga dilakukan di kelas, anak yang tidak mengerjakan tugas diberi dia waktu untuk menyelesaikan tugasnya di dalam kelas ketika saat istirahat. Maksudnya diulangi lagi tugas tersebut, namun anak ini tidak mau mengerjakannya. Dia tidak peduli bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut. Bagaimana caranya minat anak itu untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, demikian pertanyaan kami dari kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kami persilakan kepada Ibu Wasdi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nopiani. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru kelas 1 yang telah memberikan pertanyaan berkenaan dengan anak yang tidak membuat PR. Kita masuk kepada yang tadi, yaitu berkenaan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berarti Ibu melakukan yang mana ini? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi seperti yang kita jelaskan tadi? Masalah konsekuensi. Berarti Ibu sudah melakukan konsekuensi sesuai yang sudah disepakati. Sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi, kalau menurut saya kita harus membuat fondasi tadi, fondasi awal, yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, itu dia awalnya. Kita harus membuat keyakinan kelas di kelas 1 itu yang akan disepakati bersama oleh murid-murid kita. Dari keyakinan kelas itu nanti kalau terjadi pelanggaran, barulah kita masuk kepada pendekatan segitiga restitusi tadi. Kita ajak dia bicara, kita ajak anak ini ngobrol. Kalau dia banyak bisa bersama-sama. Mudah-mudahan tidak banyak yang tidak membuat PR, 1 atau 2 saja. Di sanalah kita lakukan langkah-langkah tadi, kita stabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi penting sekali keyakinan kelas ini kita terapkan di kelas kita masing-masing, karena itu sebuah keyakinan yang kita yakini bersama, yang kita laksanakan bersama-sama, yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, atau ada pendapat dari teman lain juga boleh. Itu saja. Ada lagi? Bagaimana Bu Nopiani? Apakah sudah puas? Sudah, Bu. Nah, terima kasih Bu Asri.
Ya, dengan berakhirnya ini kita